Akhir tahun 2022. Besok kita memasuki tahun 2023 dengan segudang masalah, dengan segudang tantangan-tantangan yang harus dilewati, harus diantisipasi dan dicari solusi bagaimana peluang-peluang yang bisa didapatkan dari kondisi ketidakpastian ekonomi, kondisi yang sangat mengkhawatirkan di tahun 2023. Tantangan-tantangan besar yang akan terjadi nanti di tahun depan, tahun 2023 adalah masalah resesi yang sudah dibicarakan banyak orang. Yang sejak tahun 2021 pertama kali saya lah yang membicarakan tentang kejatuhan, kebangkrutan ekonomi dunia. Ada resesi panjang besar itu di tahun 2021 dan tahun 2022 banyak sekali orang bermunculan membicarakan hal itu untuk tahun 2023. Saya memberitahukan untuk tahun 2022, tetapi itu tidak terjadi dan mungkin sudah didesain untuk tahun 2023 terjadi. Kita bisa melihat uh, perkataan terakhir dari Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Federal Reserve Amerika Serikat, mengatakan bahwa tahun depan inflasi masih tinggi, ya, dan tetap kenaikan suku bunga yang sekarang ini sudah 4,50% akan tetap dinaikkan terus, tetap dengan hawkish di tahun depan 2023. Berarti dengan kenaikan The Fed akan menaikkan suku bunga, berarti semua negara, semua bank-bank sentral di seluruh dunia pada ikutan naik. Ya, itu sudah pasti untuk mengantisipasi uh, likuiditas masing-masing negara. Ya, termasuk kita Indonesia juga takut arus modal US dollar itu pergi terbang pulang kampung. Jadi kalau The Fed logikanya sudah menaikkan suku bunga, maka semua akan menaikkan suku bunga, maka di dunia ini akan mengalami kekeringan likuiditas. Yang sudah sering saya katakan, kekeringan likuiditas itu menimbulkan ada terjadinya resesi. Ekonomi akan dibuat mengalami perlambatan ekonomi yang bisa diprediksi oleh Dana Moneter Internasional, ya, IMF atau Bank Dunia, memprediksi di bawah 3%, ya sekitar 2,5% atau 2,7% pertumbuhan ekonomi nanti di tahun 2023 besok ini. Itulah tantangan terbesar nanti adalah resesi yang akan terjadi. Jika resesi itu terjadi, maka kehancuran pasar keuangan dunia sudah di depan mata. Bursa saham itu akan jatuh dalam, ya. Itu sudah pasti. Dan ada satu tantangan yang paling besar, ya, yang sudah mulai kelihatan di pertengahan tahun 2022, ya, dengan tegas, ya. Tapi sebenarnya masalah perang ini adalah tantangan terbesar ini adalah perang dagang, ya. Perang dagang inilah yang mengganggu globalisasi. Jadi globalisasi perdagangan akan terancam. Itu sejak Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat pada sekitar tahun 2018 sudah melakukan aksi perang dagang dengan China. Donald Trump melakukan perang dagang itu di sektor teknologi, ya, perdagangan di sektor teknologi antara Amerika dan China, ya. Anda bisa melihat waktu itu produsen-produsen teknologi besar di China seperti yang kasusnya seperti yang apa itu Xiaomi atau apa itu yang dulu-dulu yang terkenal sampai hengkang di Kanada, ya, kasus seperti itu sampai dengan setelah dipegang oleh kepemimpinan berubah di Presiden Joe Biden, maka itu makin dalam perang dagang itu. Makin besar perang dagang itu. Kita lihat pada Agustus 2022 Biden sudah menandatangani yang programnya namanya Chips dan Science Act, ya, undang-undang Chips and Science Act. Itu undang-undang itu memblokir, ya, ekspor chips canggih dan peralatan manufaktur dari Cina. Jadi mereka dari Cina masuk diblokir, ya. Semuanya itu tujuan untuk memproteksi industri di dalam negeri, ya. Jadi segala peralatan chips canggih dari China, dari perusahaan-perusahaan manufaktur dari China yang masuk ke Amerika itu diblokir, ya, tujuannya menghambat perkembangan industri semikonduktor China, dan mereka akan memperkuat swasembada industri
chip, ya, pembuatan chip di dalam negeri di Amerika sendiri, ya. Pengesahan undang-undang tersebut itu adalah contoh yang paling baru, ya, sudah merubah tren yang berkembang dari perdagangan bebas, ya, globalisasi perdagangan bebas dan liberalisasi ekspor. Liberalisasi ekonomi ini sudah menuju ke cara-cara proteksionisme dan swasembada yang makin besar, ya, terutama di industri-industri yang sangat kritis yang terkait dengan keamanan nasional negara tersebut. Jadi Amerika sangat memperhitungkan itu, ya. Dalam pidato awal ini, pendiri perusahaan manufaktur semiconductor Taiwan yang paling besar di dunia, TSMC, yaitu Morris Chang, dia telah mengatakan bahwa perdagangan bebas ini telah menuju ke tahap-tahap kehancuran, ya, tahap-tahap akan mati ini perdagangan bebas ini. Negara-negara barat, ya, khususnya Amerika Serikat, makin terancam oleh kemajuan ekonomi atau lintasan ekonomi China, dan mereka begitu merespon dengan tekanan-tekanan ekonomi dan tekanan-tekanan militer dari China, ya. Negara yang sekarang menunjukkan tajinya sebagai adik kuasa baru. Nah, perang mungkin China, menurut Morris Chang, ya, China mungkin tidak menyerang Taiwan secara langsung, ya, tetapi impor yang lebih tinggi dikenakan, ya, lebih mahal, ya, harganya, dan pertumbuhan yang lebih lambat untuk semua negara yang terlibat dalam perang dagang ini sudah pasti akan sangat merugikan dan menguntungkan negara yang melakukan kebijakan tersebut. Nah, kita lihat perang dagang ini juga sudah dilakukan oleh Presiden kita Indonesia, ya, sejak 2019 sudah melarang ekspor biji mentah nikel dan sudah diprotes oleh negara-negara Uni Eropa melalui sidang WTO, dan mereka sudah menang dalam sidang dan kita sedang mengajukan banding, ya. Dan sebelum itu semua terjadi, selesai permasalahan di nikel, industri nikel yang biji mentah nikel yang dilarang ekspor, ya, karena pemerintah Indonesia ingin memperkuat swasembada, ya, bahan baku, ya, diolah, ya, supaya mendapatkan nilai tambah dengan hilirisasi, ya, dengan pengolahan biji mentah nikel, ya, membuat pemurniannya, buat smelternya, sehingga ada nilai tambah yang besar untuk pendapatan negara. Tetapi diprotes di WTO, ya, karena hal langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini telah mengganggu perdagangan bebas, ya, liberalisasi ekspor, ya. Sebelum ini semuanya berakhir, Presiden Joko Widodo bulan Desember ini sudah, sebelum tutup tahun 2022, sudah mengatakan bahwa nanti kebijakannya dia untuk proteksionisme logam mineral berikutnya, ya, masih banyak ini satu persatu, ya. Yang berikutnya adalah masalah tembaga, masalah tembaga yang akan ketatin, dilarang ekspornya itu nanti pada bulan Juni 2022. Nah, sudah pasti dengan kebijakan ini pasti akan sangat merugikan, ya. Bukan tembaga tetapi boksit, ya. Boksit yang akan dilarang pada Juni 2023 ini. Boksit dilarang, pelarangan ekspor boksit ini, biji mentah boksit ini, karena akan dibuat hilirisasi industri Indonesia, pengolahan, pemurnian smelternya untuk mendapatkan nilai tambah yang berguna untuk meningkatkan pendapatan negara dan lapangan kerja yang pasti. Nah, perlu diketahui bahwa boksit ini sangat sekali bermanfaat, ya, karena bisa produk turunannya bisa membuat alumina, dan dari alumina menjadi aluminium yang banyak sekali digunakan di industri, ya,
di industri permesinan dan konstruksi dan lain-lain ya. Banyak sekali peralatan rumah tangga dan lain-lain ya. Ini membuat kekacauan yang terjadi nanti. Perang dagang di seluruh dunia ini akan terjadi nanti, konflik yang besar itu antar negara. Perang dagang ini mengganggu stabilitas, ketidakpastian ekonomi ini nanti terjadi di 2023. Inilah tantangan-tantangan yang nanti akan terjadi di tahun 2023 ini. Begitu complicated ya, begitu banyak masalah ini. Dan kita lihat bahwa perang ini bukan hanya perang dagang, perang fisik, perang benar-benaran ya, antara negara-negara di Eropa ya, seperti Kosovo yang akan memisahkan diri, Rusia dan Ukraina akan meluas perangnya dengan NATO ya, tidak kunjung selesai. Mungkin saja China akan betul-betul perang secara langsung dengan Taiwan, itu bisa saja terjadi. Ya, ujung-ujungnya adalah menguasai ekonomi ya. Nah, dari kondisi seperti ini itu terjadi ketidakpastian, maka peluangnya adalah sebenarnya harga emas dunia itu akan naik. Secara logika, secara ekonomi, logam mulia emas ya, itu adalah sarana investasi terbaik, safe haven. Dikala kondisi ketidakpastian ekonomi itu terjadi. Ya. Kalau yang kemarin-kemarin ya, itu karena banyak stimulus, orang banyak duit, jadi mereka berspekulasi, mencari tempat yang berspekulasi, berani berisiko ya, karena uangnya masih banyak ya. Itulah di cryptocurrency kagak jelas dan Bitcoin. Setelah kondisi ketidakpastian dan uang yang seret di pasar karena kondisi dibuat resesi ya, ekonomi memperlambat dan kondisi kebijakan tight money policy, bank-bank sentral di dunia mengetatkan kebijakan uang beredar, maka uang makin susah, cost of fund, biayanya pinjaman sangat tinggi, maka berhemat. Di saat kondisi seperti ini, dan kondisi tadi perang dagang, dan kondisi perang, maka itu memunculkan kepanikan, ketidakpastian. Maka aset yang paling menguntungkan, yang paling besar di dunia ini adalah bukan perusahaan-perusahaan, bukan Tesla Motor Company, bukan Apple, bukan perusahaan-perusahaan raksasa, tetapi adalah logam mulia emas. Kenapa logam mulia emas adalah aset terbesar di dunia dari dulu sampai dengan sekarang? Dari zaman Nabi, ya, zaman sebelum Masehi sampai dengan sekarang. Karena logam mulia emas adalah betul-betul sarana investasi yang dari dulu sampai sekarang tidak dihilangkan. Bank-bank sentral di dunia itu punya cadangan dalam bentuk emas, ya, cadangan devisanya. Dan Anda bisa lihat aja, di Indonesia begitu banyak orang. Setiap orang punya emas. Emas adalah aset terbesar di dunia. Jangankan di seluruh dunia, Anda lihat di Pulau Jawa, ya. Anda lihat semua jumlah orang laki-laki dengan masing-masing rata-rata berat 80 kilo, berarti dia sudah punya 80 kilogram emas. Ya, karena mereka disebut emas, bukan disebut tembaga, bukan disebut perak, disebut emas. Itu menunjukkan bahwa emas adalah aset terbesar di dunia, khususnya di Indonesia. Penduduk Pulau Jawa semua itu adalah emas terbesar di dunia ya. Jadi Anda harus ingat itu, Anda harus investasi di emas karena seluruh Jawa itu adalah emas. Emas Jawa ya. Itulah terbesar di dunia, ada di Indonesia. Anda tinggal hitung aja satu orang berat badannya berapa. Nah, jadi ini yang saya kasih tahu logikanya bahwa emas adalah investasi terbaik sepanjang masa, aset terbesar di dunia. Dan awal tahun ini harga emas logam mulia akan naik. Dibarengi dengan korelasinya adalah harga minyak dunia akan naik. Karena sekarang kita memasuki musim dingin. Ya, masuki musim dingin sampai puncaknya di bulan Maret, 21 Maret 2023. Negara-negara di bagian atas itu mengalami dingin yang tinggi, maka butuh energi, maka harga
oil secara sadar dia harus naik, ya. Harus naik karena dan juga potensi perang ini juga membuat harga minyak itu akan naik. Berarti apa? Inflasi tidak turun-turun. Otomatis di awal-awal bulan ini inflasi akan naik lagi. Maka Bank Sentral Amerika Serikat pasti akan menaikkan suku bunga. Maka jadi itu tadi saya katakan peluang di situ. Yang harus Anda hindari adalah puncak-puncaknya saham itu di bulan Maret 2023. Bursa saham setelah itu akan anjlok tajam. Karena bursa saham tidak bisa berkembang jika kondisi daya beli yang tidak ada. Ya, itu secara logika ekonomi. Ekonomi akan mengalami penurunan, maka saham akan hancur. Maka peluang terbesar adalah Anda harus berkali-kali saya katakan kepada Anda ini, tetapi Anda itu masih tetap belum merubah paradigma. Anda harus berinvestasi atau Anda harus trading di futures market. Karena futures market itu adalah di saat kondisi begini adalah peluang untuk Anda. Di saat kondisi baik pun peluang untuk Anda. Tetapi kalau Anda tetap di trading di bursa saham atau Anda berbisnis di saat kondisi ekonomi lagi down, menurun, ini sudah berulang kali saya edukasi tentang hal ini. Tolong dipahami, jangan Anda itu mesti 1000 kali saya mesti katakan seperti ini. Kondisi ekonomi menurun, kondisi ketidakpastian ekonomi hanya di futures market jawabannya. Sangat mudah Anda mendapatkan keuntungan di futures market. Karena futures market itu adalah transaksi dua arah. Di saat kondisi menurun Anda dapatkan profit, di saat kondisi bagus Anda dapatkan profit. Kalau Anda tidak mengerti, Anda email saya sertakan email di deskripsi di bawah ini. Yang pasti semua Anda boleh cek, ya. Sekarang ini sudah semua ekonom di dunia mengatakan bahwa 2023 akan terjadi resesi, penurunan ekonomi, ketidakpastian ekonomi. Maka tidak mungkin Anda berharap nasib hidup Anda di bursa saham. Karena indeks harga saham gabungan itu akan menuju terjun bebas ke 3.588. Bahkan bisa jebol angka 3.588. Tetapi saya kasih 3.588. Kalau sampai ke 3.588 berarti Telkom 2.500. Itu udah pasti. GoTo 50, bahkan di pasar negosiasi sudah harga 40, 25, 21 rupiah. Jadi Anda jauhilah hal-hal yang berbahaya seperti itu. Ya, masuklah ke futures market. Kalau Anda yang tipe konservatif, ya itulah yang tadi saya katakan bahwa aset terbesar di dunia adalah logam mulia emas. Anda investasi di logam mulia emas karena dari dulu emas itu harganya tidak turun naik, tidak fluktuasi. Walaupun terjadi nanti crash besar, harga emas itu pasti akan turun setelah mencapai harga tertinggi yang saya katakan 2.125 US dollar per troy ounce seperti di konten saya sebelumnya. Setelah itu Anda take profit, harga emas akan turun, tetapi tidak akan jauh turunnya. Karena emas adalah safe haven. Ya. Emas tetap dicari karena emas adalah fundamental. Karena dipegang oleh semua orang di dunia, bank-bank sentral di dunia. Ya. Setiap negara punya cadangan dalam bentuk emas. Dan masing-masing pribadi orang, apalagi penduduk Jawa, semuanya emas. Ya. Oke, ini informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang dan tekan loncengnya. Jika Anda ingin tahu lebih detail tentang futures market, ada email saya di deskripsi di bawah video ini. Dan satu lagi yang paling penting ya, saya ulang-ulang berkali-kali bahwa kondisi likuiditas kering seperti ini, hati-hati Anda, banyak sekali muncul penipuan-penipuan, banyak muncul orang jahat, banyak muncul serigala karena kondisinya susah. Persaingan cukup tinggi untuk mengambil uang dibanding persaingan yang di awal tahun 2020-2021 yang banyak uang beredar di masyarakat. Jadi kalau kondisi yang sudah makin susah ini berarti banyak sekali orang yang berniat jahat untuk Anda. Karena mereka sendiri susah untuk mencari duit, persaingan cukup tinggi. Jadi Anda harus hati-hati kalau Anda trading futures, ya. Saya kasih tahu ini ya.
Saya bisa bicara begini karena saya dari tahun 1998 belum ada Bapepti kita sudah trading, ya. Jadi saya kasih tahu ke Anda bahwa kalau Anda salah masuk di perusahaan broker yang tidak terregulasi dengan Bapepti, yang tidak ada izin pemerintah, ya, itu berarti apa? Suka-suka mereka, ya, mereka berbuat sesuka hati mereka. Alamat mereka juga kagak jelas, ya, di website, di email. Ya, Anda memang bisa trading atau investasi dengan modal yang minimal di situ. Tapi Anda tidak bisa apa-apa. Pada saat Anda, dan ini sudah kejadian, bukan waktu yang lama, tapi waktu baru-baru ini teman saya, dia bisa menghasilkan profit yang besar, tetapi pada saat dia withdraw, penarikan dananya tidak bisa. Akan dibuat alasan yang 1001 macam alasan. Dan Anda mau ngadu kemana? Anda tidak lihat kantornya, Anda tidak bertemu muka dan muka, Anda hanya by email. Ya by email, ya by surat-surat, ya makan waktu, sudah makan waktu mereka dengan berbagai alasan, akhirnya Anda sendiri yang mundur, Anda tidak bisa melakukan penarikan dana. Lah itulah modus-modus seperti itu yang sering terjadi. Saya buka kepada Anda supaya Anda berpikir yang bijaksana untuk apa? Untuk Anda itu jangan sampai Anda lebih buruk dari keledai. Kalau keledai kan cuma sekali doang, 2 kali nggak mau. Kalau Anda berkali-kali berarti Anda lebih buruk dari seekor keledai. Ya, ini pelajaran karena ini konten edukasi, maka saya kasih edukasi kepada Anda di sini. Kalau Anda tidak suka, tidak senang, abaikan. Tidak usah menonton video ini. Ya, ini bagi yang mau berubah hidupnya, mau benar-benar ingin selamat dari sini. Oke. Nah, di sini juga saya sertakan di bawah video ini deskripsi link broker yang benar-benar izin dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, terregulasi dengan pemerintah. Kalau kita sudah terregulasi dengan pemerintah, itu pasti dijamin pemerintah. Karena ini keluar dari mulut ketua Bapepti sendiri yang mengatakan itu. Oke? Sukses untuk Anda.